Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik. Ya, saya terus terang sebagai yang paling tua di ruangan ini, saya pikir saya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit itu. Dengan segala kemampuan yang ada sama saya pasti bulldozer. Karena saya mempertaruhkan apa momentum yang sudah baik ini tidak boleh dihambat oleh siapapun. Ya, saya garis bawahi, tidak mau ada satu orang pun yang menghambat. Karena apa? Ini bukan pekerjaan baru hari ini, bukan setahun ini. Sudah berjalan selama 8 tahun kita rawat sampai pada titik ini. Jadi jangan sampai ada konflik of interest. Saya ulangi, konflik of interest yang kita buat. Saya akan turun dengan kewenangan saya untuk membuat Anda susah. Kalau Anda bermain-main dengan itu tadi, jadi saya titip betul itu. Tapi kalau Anda berbuat salah, yang menurut saya juga akan ikut nanti bulldozer Anda, karena Anda membuat negeri ini susah dalam keadaan ekonomi susah sekarang ini. Apa yang membuat perusahaan asing Cina Xingyi, Glass Holding mau berinvestasi hingga ratusan triliun di proyek Rempang Eco City, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, hingga membuat pemerintah kekeh hendak merelokasi belasan ribu warga adat setempat dari tanah nenek moyangnya di Pulau Rempang demi investasi ratusan triliun dari Xingyi. Kampung ini susah, kita mau tahu sifatnya kan, bukan orang di situ nggak ada perkampungan juga ada kan. Beda lah Pak, yang intinya beda kami kalau dipindah itu beda. Asalnya kami udah, macam suami kami ini udah taunya lautnya di sini tempat ikannya, di sini tempat jaringnya gitu. Mau dari nol itu susah. Dan minta tanda tangan ke anak-anak semua belum ngasih. Aku gitu juga, kalau orang minta ke belum ngasih. Kalau belum habis semua orang punya bangga saya kasih. Ya, Rempang itu mungkin ya kita sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin approach pendekatannya kemarin kurang pas. Tapi selama saya yang menangani banyak pembebasan tanah tidak ada masalah. Karena harusnya kita identifikasi rakyat itu pada umumnya tidak ada masalah. Karena kalau mereka direlokasi, ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolahnya dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja cash. Kantor pasti ada yang sini bisa pisahkan. Dan saya kira tidak ada masalah. Saya sudah beritahu, saya sudah kirim tim ke sana supaya relokasi ditunjukkan pada rakyat masyarakat. Ini loh, apa yang masih kau kurang. Jadi di mana sekolah anakmu, di mana kerja anakmu, di mana kamu dan kerja dan seterusnya. Jadi kalau disosialisasikan dengan baik, saya sih tidak ada masalah. Dan sekarang sedang dikerjakan. Ya, di Rempang itu ada potensi yang bagus. Karena apa? Karena situ nanti mau bikin photovoltaic. Ya, photovoltaic itu nanti jadi solar panel, jadi semiconductor, kan bagus sebenarnya. Hanya sekali lagi jangan dihubungkan ada perusahaan sini Poland sebenarnya nggak ada. Nggak ada itu. Semua tantangan terbuka. Jadi sebelum Anda mengkritik, cek benar kan? Jadi jangan asal ngomong aja. Nah, kita harapkan janganlah. Dulu kan konjolan kita juga lari ke tempat lain. Jadi kita sendiri juga harus introspeksi. Apa yang salah kita tidak boleh coba malu-malu. Kalau tidak ada salah kita perbaiki. Ternyata Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi dan cadangan pasir silika atau lebih dikenal sebagai pasir kuarsa yang merupakan bahan baku kaca dan juga solar panel. Tidak heran jika pemerintah bekerja sama dengan Xingyi Glass Holding untuk membangun pabrik kaca dan solar panel di Pulau Rempang. Ketua Umum Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia, Adi Indra Pawenari, ia menyatakan pihaknya menyambut baik dengan adanya investasi dari perusahaan Cina untuk membangun pabrik kaca di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Riau. Apalagi Provinsi Riau merupakan salah satu produsen pasir kuarsa di Indonesia.
pasir kuarsa terdapat di 2 kabupaten, yakni Lingga dan Natuna. Sedikitnya ada 350 juta ton cadangan pasir kuarsa yang terdapat di pesisir Kabupaten Lingga dan Natuna. Lokasi pabrik kaca yang direncanakan dibangun di Pulau Rempang sangat dekat dengan sumber bahan baku produksi kaca dan solar panel. Menurutnya, pasir kuarsa di Natuna dan Lingga memiliki spesifikasi yang dibutuhkan untuk dijadikan bahan baku kaca. Pasir kuarsa ini dapat ditemukan di semua daerah yang ada di Indonesia. Namun hanya ada beberapa daerah saja yang memenuhi spesifikasi industri kaca dan solar panel. Melakukan komunikasi intens dari kemarin, tadi malam saya maghrib di rumah beliau, dan tadi kami bertemu dengan masyarakat dalam kondisi kekeluargaan. Setelah kami juga melakukan diskusi yang mendalam terkait dengan hal-hal yang terjadi beberapa hari kebelakang, khususnya tentang pergeseran dalam rangka proses investasi yang akan dilakukan di Rempang. Dengan berbagai macam dinamika yang ada, namun alhamdulillah saya mewakili pemerintah atas perintah Bapak Presiden kepada saya untuk bertemu langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan saya langsung lakukan datang ke Rempang. Kami berdiskusi dan mencari solusi yang terbaik. Di mana solusinya alhamdulillah adalah sudah kita dapatkan, di mana hak-hak rakyat tetap kita jaga, hak-hak kultural rakyat sebagai hak keseluruhan juga kita hargai. Namun andaikan ada pergeseran tetap masih di wilayah Pulau Rempang, dan kita juga sudah setujui. Dan insya Allah ini menjadi kado terbaik untuk masyarakat Rempang, untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dalam penyelesaian hari ini. Selain itu, harga penjualan pasir kuarsa dari daerah akan dibanderol tinggi, mengingat pasir kuarsa merupakan bahan baku untuk pembuatan kaca. Pasir kuarsa sendiri sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, namun pasir tersebut baru ditambang dan diekspor pada tahun 2020 yang lalu. Hingga saat ini, setidaknya ada 2 juta ton pasir kuarsa di Kepri yang diekspor ke Cina. Namun, berbeda dengan masyarakat Pulau Rempang. Pada akhir Agustus lalu, pemerintah menetapkan proyek pembangunan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional. Kawasan ini akan dibangun berbagai macam industri, pariwisata, hingga perumahan di bawah pengembang PT Makmur Elok Graha yang merupakan anak perusahaan PT Arta Graha milik pengusaha Tommy Winata. Warga menolak relokasi yang akan dilakukan pasca pengosongan kawasan itu. Warga adat sempat menyebut mereka telah ada di sana sejak tahun 1934. Warga Pulau Rempang tidak ingin kampung halamannya dihilangkan meskipun diberi tempat relokasi. Adapun pemerintah memaksa untuk melakukan pembangunan. Salah satu langkah awal adalah melakukan pematokan dan pengukuran lahan di Kampung Sembulang, Pulau Rempang. Kampung ini menjadi titik awal pembangunan pabrik kaca terbesar asal Cina bernama Xinyi Group.